Isu Palestina selalu menjadi topik panas dalam forum internasional, terutama di PBB. Israel dengan segala kebijakan militernya di jalur Gaza dan tepi barat kerap menjadi sorotan tajam negara-negara anggota. Di tengah situasi itulah, nama Presiden Indonesia Prabowo Subianto muncul sebagai salah satu tokoh yang lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina. Dalam berbagai pidatonya, termasuk di sidang PBB sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah utang sejarah yang harus segera dituntaskan dunia internasional. Sementara dalam pidatonya di sidang PBB, Benjamin Netanyahu mencoba membangun narasi yang menyudutkan negara-negara yang vokal mendukung Palestina. Ia menyebut nama Prabowo Subianto sebagai salah satu pemimpin yang dianggap mencampuri urusan Israel. Ya, tentu ini memiliki makna khusus, yaitu dunia, negara-negara itu tidak bisa melihat kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Meskipun Israel selalu mengatakan bahwa ini hak Israel untuk membela dirinya. Nah, tapi masyarakat dunia sudah tahu bahwa tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu ini sudah tidak lagi proporsional, sudah tidak lagi sesuai dengan hak untuk membela diri, bahkan tindakannya ini mengarah justru pada penguasaan secara efektif Gaza yang selama ini dikelola oleh otoritas Palestina. Namun serangan verbal itu justru menjadi bumerang. Begitu nama Prabowo disebut dengan nada merendahkan, suasana sidang langsung berubah. Delegasi dari negara-negara Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, Asia hingga sebagian negara Eropa berdiri serentak dan berjalan keluar dari ruangan sidang. Walkout ini dilakukan dalam diam, tanpa teriakan, tetapi justru membuat dampaknya terasa lebih kuat. Bagi banyak pengamat, ini adalah simbol solidaritas nyata. Delegasi yang keluar ingin menunjukkan bahwa dunia tidak lagi bisa menerima retorika Israel yang menolak kemerdekaan Palestina, apalagi menyerang pemimpin lain yang memperjuangkannya. Bapak Presiden dalam pidatonya mengatakan seperti itu, walaupun tidak menyebut Israel, tapi kan sudah sampai puluhan ribu, dan Bapak Presiden memang tidak menyampaikan bahwa ini dugaan genosida. Nah, oleh karena itu, dunia, negara-negara Timur Tengah, non-blok itu semua pada keluar. Bahkan kalaupun didengarkan, kita udah tahu negara-negara ini berpihak pada rakyat Palestina. Dan selama ini Indonesia kita berpihak pada rakyat Palestina, bukan pada Hamas. Nah, jadi menurut saya memang ini merupakan tekanan, dan ini yang akan membuka mata mudah-mudahan Netanyahu bahwa tindakan yang dia lakukan sudah tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat internasional. Banyak diplomat menyatakan bahwa aksi tersebut bukan hanya untuk membela Palestina, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Selama ini, Indonesia dikenal konsisten mendukung Palestina sejak era Presiden Soekarno hingga sekarang. Di bawah kepemimpinan Prabowo, sikap itu semakin ditegaskan, bahkan dengan gaya yang lebih tegas di panggung dunia. Delegasi Mesir, misalnya, dalam wawancara setelah aksi walkout, menyebut bahwa dunia tidak bisa membiarkan Israel merendahkan pemimpin negara lain yang membela kebenaran. Sementara delegasi dari negara Amerika Latin menegaskan bahwa solidaritas ini adalah pesan jelas. Palestina tidak sendirian, dan dunia bersama mereka. Bagi Israel, momen ini jelas merupakan pukulan telak. Alih-alih mendapatkan dukungan, pidato Netanyahu justru memperlihatkan isolasi politik Israel di panggung dunia. Walkout ratusan delegasi menunjukkan bahwa dukungan internasional terhadap Israel semakin menipis. Bahkan, dari negara-negara yang sebelumnya cenderung netral. Media internasional melaporkan bahwa wajah Netanyahu sempat berubah tegang saat menyadari ratusan kursi di ruang sidang tiba-tiba kosong. Walaupun ia berusaha melanjutkan pidatonya, pesan simbolik dari aksi itu jauh lebih kuat dibandingkan kata-kata yang ia sampaikan. Beberapa analis menilai bahwa setelah insiden ini, Israel akan menghadapi tekanan diplomatik yang lebih besar.
Negara-negara yang sebelumnya ragu kini semakin berani bersuara, karena mereka melihat ada kekuatan kolektif yang mendukung Palestina. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia selalu memegang teguh prinsip mendukung Palestina. Namun di era Prabowo, diplomasi ini mengambil bentuk yang lebih agresif dan terbuka. Ia tidak hanya menyampaikan pernyataan formal, tetapi juga mendorong aksi nyata di forum internasional. Setelah aksi walkout di sidang PBB, banyak media internasional menempatkan Indonesia di garis depan solidaritas Palestina. Hal ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran diplomasi global, baik di PBB, ASEAN, maupun organisasi internasional lainnya. Banyak analis menilai bahwa kejadian ini bukan sekedar insiden biasa, melainkan simbol perubahan arah dunia. Dukungan terhadap Palestina kini semakin luas, sementara Israel semakin kehilangan legitimasi moral di mata internasional. Walkout ratusan delegasi di sidang PBB memperlihatkan bahwa dunia tidak lagi mau menerima narasi sepihak dari Israel. Apalagi ketika Israel mencoba menyerang secara pribadi pemimpin lain yang memperjuangkan kebenaran. Momen dramatis ketika ratusan delegasi walkout saat PM Israel Benjamin Netanyahu menyinggung Presiden Prabowo di sidang PBB akan tercatat dalam sejarah diplomasi internasional. Aksi itu bukan hanya menunjukkan solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga menegaskan bahwa dunia menghormati keberanian Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa yang tertindas. Insiden ini juga memperlihatkan bahwa diplomasi tidak hanya soal kata-kata, tetapi juga aksi nyata yang bisa mengguncang panggung global. Dunia kini menaruh perhatian lebih besar pada Indonesia, dan Prabowo berada di garis depan perjuangan itu.